Selamat hari Minggu. Ibadah hari ini membawa kita dalam perenungan Minggu ke-6 Prapaskah, sekaligus merayakan kebaikan Allah dalam karya pelayanan kategorial Persekutuan Kaum Perempuan yang ke-56. Tema ibadah hari ini adalah mengucap syukur di tengah pergumulan. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati oleh-Nya. Pemberita firman pada ibadah ini adalah Pendeta Dr. Anda Nyonya A. Lambaihang STH. Hari ini kita bersyukur kepada Allah yang menyertai perjalanan panjang pelayanan kategorial Persekutuan Kaum Perempuan GPIB. 56 tahun lamanya, PKP GPIB bergumul dan berjuang menjawab panggilan sebagai umat Allah yang dibaharui untuk membaharui dunia, mewujudkan hakikat sebagai tubuh Kristus yang menghadirkan damai sejahtera. Kaum perempuan hadir dalam keragaman status, kondisi dan peran, pengalaman dan pemikirannya penting untuk didengarkan. Kaum perempuan adalah sekutu Allah menghadirkan dunia yang setara, adil dan damai sejahtera. Ia bisa saja seorang perempuan mandiri tanpa pasangan. Namun hatinya akan sangat terluka jika distigma sebagai perempuan tak laku atau perawan tua. Ia adalah sosok tegar yang merengkuh kelemahan dan distabilitasnya. Tapi jiwanya tersayat sakit jika direndahkan dan dihina. Ia mungkin sedang meratap, meminta anak dan memohon Tuhan memberkati rahimnya. Maka hargailah tiap air mata dan keluhannya, dan hentikanlah penghakiman terhadapnya. Ia bisa saja seorang ibu janda yang bergulat dalam kehidupan. Tolonglah mereka dengan memberi semangat dan dukungan. Ia mungkin seorang ibu tunggal yang bertarung nyawa bagi anak demi kelayakan. Doakanlah dengan ketulusan, sapalah dengan kasih sayang, karena berjuang sendirian pasti tak pernah ia rancangkan. Berbagai pengalaman mewarnai kehidupan perempuan, manis dan pahit, asam atau getir, sukacita pun juga air mata. Seorang perempuan selalu merindukan dan mengharapkan saat di mana ia dikenal sebagai pribadi yang utuh, diterima sebagai sesama ciptaan Allah yang berharga, direngkuh dalam semua potensi yang ada dalam dirinya. Status dan gelar yang menyertai perempuan bukanlah ancaman, melainkan pengalaman yang mematangkan dan mendewasakan. Karena perempuan adalah penolong yang sepadan, Yang mesti dipandang dan dihormati sebagai rekan perjalanan. rumah dan keluarga adalah ruang jumpa yang nyaman.
di mana anggotanya saling merangkul dalam kesatuan. Allah yang rahimi, merawat dan menjamin keberlangsungan. Menetapkan rahim perempuan, menghadirkan kehidupan. Kerahimannya yang ilahi itu mengajari kita menghargai perempuan. Sehingga tindakan mengabaikan hak perempuan perlu dilawan. Pikiran yang menghinakan tubuh perempuan mesti ditinggalkan. Dirgahayu Pelkat Persekutuan Kaum Perempuan. Allah pencipta di dalam Kristus Yesus menuntun dan merawat kita, serta Roh Kudus-Nya menguatkan dan memampukan setiap jiwa. Kita mempersiapkan hati dan pikiran untuk menyambut firman Allah. Marilah jemaat berdiri dan memuji Tuhan. Sujud
Jemaat kasih Tuhan, mari kita habiskan ibadah pada Minggu tanggal 21 Februari. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dengarlah nats pembimbing yang terambil dari Filipi pasal 1 ayat yang ke-6 yang katakan demikian. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan dengan baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhir pada hari Kristus Yesus. Terimalah salam rasuli. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara. Silakan duduk. Mari saudaraku, kita bersatu dalam doa. Ya Allah, di hari Minggu ke-6 Prapaskah ini, Engkau hadir sebagai anak domba. Kami mengingat dan berefleksi tentang kehidupan yang semakin sulit dan rumit. Pandemi COVID-19 masih mengancam nyawa manusia. Tetapi pada saat yang sama, kami semakin kehilangan kontrol diri dan makin mengabaikan panggilan untuk menyatakan keselamatan dan kebaikan-Mu bagi sesama dan ciptaan. Kami mengaku bahwa kami telah mempraktikkan tindakan-tindakan yang melawan keteladanan, merendahkan kehidupan, dan mengabaikan kesehatan. Suara kami melemah, harapan bergeser pada kepercayaan diri yang tinggi, dan mengabaikan panggilan untuk menyelenggarakan kehidupan. Ya Allah, di hari kami mengingat dan merayakan ulang tahun Pelkat PKP GPIB ke-56 ini, kami diajak untuk menyelidiki perilaku dan cara pandang kami terhadap sesama manusia, khususnya terhadap kaum perempuan. Terima kasih Tuhan telah menghadirkan kaum perempuan. Mereka hadir sebagai ibu, istri, anak, saudari, sobat, kerabat jauh atau dekat. Kiranya kami menjalani tugas dan tanggung jawab yang kami emban dalam semangat kebersamaan, kesetaraan, dan cinta kasih di dalam Kristus. Terima kasih Tuhan telah menjadikan perempuan sebagai penolong kami yang sepadan. Kami menyaksikan mereka menjadi pengajar, rekan dan teman ziarah. Mampukanlah kami untuk mendukung, menyediakan ruang dan kesempatan bagi mereka berkarya dan berperan dalam keluarga, gereja, dan masyarakat. Terima kasih atas kebaikan-Mu, ya Tuhan, menghadirkan kaum perempuan sebagai ibu, nenek, saudari, guru, atau kawan. Kami menyadari perilaku kami yang melawan kehendak Kristus. Kami seringkali memandang ibu lebih rendah dari ayah. Kami juga sering memanfaatkan kebaikan hati ibu dan menjadikan mereka melakukan pekerjaan-pekerjaan ekstra. Kami kehilangan empati dan melupakan tanggung jawab untuk menuntaskan pekerjaan bersama dalam rumah. Terima kasih untuk kepercayaan menjalankan misi-Mu di dunia ini. Kami tunduk dalam tuntunan dan ajaran dengan menghambakan diri.
Terpujilah Engkau yang memanggil kami sebagai sahabat dan rekan kerja, mengangkat yang oleng karena berbagai tantangan kehidupan. Kami mengaku bahwa kami lalai memupuk kesadaran, kurang menghargai suara dan kepemimpinan perempuan. Kiranya kami bangkit kembali dalam semangat memupuk kebersamaan serta menumbuhkan kecintaan terhadap panggilan. Terima kasih untuk kekuatan yang Engkau berikan, sehingga kami beroleh kasih karunia menapaki kembara zaman. Pakailah kami untuk sedia mendengar jiwa-jiwa yang merindukan pertolongan, membebaskan orang yang ditindas dan budaya dan merendahkan. Mampukan kami ya Roh Kudus untuk bertindak dalam iman dan kasih, sehingga kerahiman Allah tercermin dalam karya yang merahmati sesama. Terpujilah Engkau ya Allah, di dalam Kristus yang kami puji dan ikuti. Kiranya keselamatan yang dari-Mu memenuhi hidup, hati, dan pikiran kami. Engkau sang tabib ajaib, yang memulihkan dan membalut yang terluka. Karuniakanlah kesembuhan bagi tubuh dan jiwa yang menderita. Kiranya dalam harap yang meluap, kami layak untuk terus menerima pengampunan, tuntunan, dan penyertaan-Mu yang sungguh mulia. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Marilah kita ungkapkan doa mohon bimbingan Roh Kudus. Segala puji dan hormat kami sampaikan kepada Tuhan Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup. Terima kasih atas nafas hidup yang masih dipercayakan kepada kami. Untuk hari ini, boleh kami memahami firman-Mu lewat pembacaan, pemberitaan, dan perenungan. Urapilah kami sekalian ya Tuhan, untuk memiliki kemampuan melaksanakan dari hari ke hari. Kepadamu kami berserah. Dalam nama Yesus Kristus, kami panjatkan doa ini. Amin. Jemaat, marilah berdiri untuk kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Hosiana. Pembacaan Alkitab pada hari ini terambil dari Filipi pasal yang pertama, ayat 1 sampai 8 yang menyatakan, Dari Paulus dan Timotius, hamba-hamba Kristus Yesus kepada semua orang kudus dalam Kristus Yesus di Filipi, dengan para penilik jemaat dan diaken, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Ucapan syukur dan doa. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu, dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua. Aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu
akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Memang sudah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu ada di dalam hatiku. Oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku, baik pada waktu aku dipenjarakan maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Sebab Allah adalah saksiku, betapa aku dengan kasih mesra Kristus merindukan kamu sekalian. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara jemaat yang kekasih dalam Kristus, tema hari ini adalah mengucap syukur di tengah pergumulan. Bersyukur atau mengucap syukur bukan lagi kata-kata yang asing bagi kehidupan bergereja. Dengan berbagai macam alasan, orang bisa bersyukur. Dan kalau ditanya, berapa kali mengucap syukur dalam sehari? Jawaban pun berbeda, sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan, sesuai dengan pengalaman-pengalaman hidup yang dijalani oleh setiap pribadi, rumah tangga, dan keluarga. Di saat ulang tahun, ucap syukur sudah biasa. Sukses dalam pekerjaan, ucapan syukur juga sudah biasa. Berhasil dalam studi juga sudah biasa. Jadi yang kata lain bahwa pengucapan syukur biasanya identik dengan segala sesuatu yang mendatangkan kebahagiaan bagi setiap pribadi, rumah tangga, dan keluarga. Ucapan syukur dengan satu tujuan bahwa Allah adalah pribadi yang sangat baik, pribadi yang setiap saat turut ambil bagian dalam perjalanan hidup orang percaya. Tetapi bagaimana Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kalau orang ada di dalam pergumulan yang sangat berat, misalnya mengalami penderitaan sakit yang menurut medis sulit untuk disembuhkan, ataupun juga berada dalam situasi menjelang kematian, ataupun ketika orang ada di dalam penjara oleh karena ketidakadilan dan sebagainya. Bila pertanyaan ini disampaikan kepada para perempuan, memang sangat sulit untuk mendapatkan jawaban. Sebab perempuan biasanya lebih banyak mengambil sikap dan tindakan berdasarkan hati nurani. Dan pertimbangan-pertimbangan hati nurani itulah yang seringkali kaum perempuan lebih terlena di dalam penderitaan. Karena mengambil keputusan yang begitu sulit untuk mengucap syukur kepada Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat yang kasih dalam Tuhan, sebab itu pada kesempatan yang indah ini, dengan tema
yang indah, mengucap syukur di tengah pergumulan. Mari kita lihat tentang perjalanan Rasul Paulus, seorang penginjil yang terkenal. Rasul Paulus dalam hal ini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, secara kasar dapat kita katakan bahwa dia adalah salah satu di antara orang-orang yang sudah kenyang dalam penderitaan, kenyang dalam pergumulan. Sebab apa yang diperjuangkan bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam setiap pergumulan Rasul Paulus, dia begitu percaya bahwa kehidupannya yang telah diubah oleh Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, tidak pernah meninggalkannya. Rasul Paulus memiliki pribadi yang sangat kuat dan juga pribadi yang giat melayani pekerjaan Tuhan. Dia percaya bahwa jika Tuhan sudah memilih, maka Tuhan yang sama dengan kuasa yang sama, ketika berjumpa dengan dia di depan pintu Damsik, tidak akan pernah meninggalkan dia. Demikian kalau kita lihat perjalanan Rasul Paulus, berulang kali dia masuk penjara karena ketidakadilan. Dia bukan seorang kriminal, tetapi seluruh perjalanan penginjilan membawa dampak sehingga Rasul Paulus keluar penjara dan masuk penjara yang lain. Dan surat Filipi ini adalah sepucuk surat yang disampaikan oleh Rasul Paulus ketika ia ada di penjara Roma. Kalau kita perhatikan penjara pada zaman Romawi tempo dulu adalah penjara yang lembab, pengap, penjara di bawah tanah. Semakin banyak orang memiliki bagian-bagian tertentu yang mengakibatkan harus lebih dalam lagi masuk di dalam penjara. Kita bisa bayangkan, Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, bagaimana orang ada dalam penjara demikian, pasti lebih stres. Tidak seperti penjara di Indonesia yang kita pernah nonton beberapa waktu yang lalu, pada orang-orang tertentu, di dalam ruangannya ada TV, ada kulkas, ada kipas angin, dan sebagainya, lengkap. Saudara-saudara, meski harus mendekam di dalam penjara, dengan pergumulannya yang berat, apakah Rasul Paulus sedih, kecewa, marah kepada Tuhan? Dalam perjalanan pelayanan tidak pernah kita temukan bahwa dia marah, kecewa, dan sebagainya. Dia senantiasa mengisi waktunya untuk menulis, karena hanya dengan cara menulis itulah firman Tuhan disampaikan kepada banyak orang yang di luar sana yang membutuhkan pegangan hidup, membutuhkan penghiburan, membutuhkan motivasi bagaimana mereka dapat melanjutkan kehidupan di tengah-tengah jemaat maupun juga di tengah-tengah masyarakat. Dalam pembacaan kita hari ini, Bapak Ibu Saudara-saudara, kepada jemaat Tuhan yang ada di Filipi, Rasul Paulus katakan bahwa setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita.
aku selalu berdoa dengan sukacita. Ini satu contoh yang baik, di mana apapun yang dialami oleh Rasul Paulus, ia tetap berdoa dengan sukacita. Setiap kali aku mengingat kamu, aku mengucap syukur kepada Allahku. Mengucap syukur dan doa adalah bagian yang tidak boleh dipisahkan. Orang mengucap syukur merupakan satu landasan doa, dan juga orang berdoa mengarahkan dalam bentuk ucapan syukur pemeliharaan Tuhan. Perjalanan hidup Rasul Paulus tidak membuat dia ada di dalam kesedihan yang panjang, tetapi dia pakai kehidupan dengan penuh semangat dalam pelayanan. Jikalau kita kaitkan dengan hari ini, PKP GPIB merayakan ulang tahun yang ke-56 yang jatuh pada tanggal 18 Februari, berapa hari yang lalu. Perjalanan hidup PKP juga jatuh bangun, karena PKP khususnya kaum perempuan yang berumah tangga memikirkan bagaimana ia harus melayani rumah tangga dan keluarga, bagaimana ia harus melayani dalam pelayanan masyarakat ataupun juga dalam pelayanan bergereja. Begitu banyak pergumulan-pergumulan yang dialami oleh kaum perempuan, tetapi sejauh ini belum pernah kita dengar ada satu PKP masuk penjara. Berarti bahwa contoh Rasul Paulus memberikan motivasi pelayanan bagi kita semua, bahwa kita ada sampai pada saat ini dengan tanggung jawab yang Tuhan berikan bagi kita oleh karena kemurahannya, oleh karena kebaikannya. Jika Tuhan sudah mengutus, percayalah bahwa Tuhan senantiasa menjadi pendamping yang setia. Sehingga apapun yang kita lakukan, bersyukur kepada Tuhan bahwa Ia mau pakai setiap pribadi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara jemaat kasih Tuhan, bersyukur bagi orang yang dekat dengan Tuhan. Dia bisa bersyukur karena dalam bersyukur itu dia memiliki kekuatan, dia memiliki penghiburan, dia memiliki topangan. Di mana dengan mengucap syukur, setiap pribadi yang percaya mengakui bahwa Allah ada di atas segala persoalan, baik yang dialami secara pribadi maupun juga yang dialami oleh sesama. Sebab itu Bapak Ibu Saudara saya kasih dalam Tuhan, khususnya PKP yang berhari ulang tahun, semoga menjadi motivator yang baik bagi kehidupan generasi lewat keluarga, lewat masyarakat, lewat gereja. Seringkali orang bilang wanita itu lemah. Tunjukkan kepada mereka bahwa wanita yang dilengkapi dengan kuasa Roh Kudus bukan wanita yang lemah, tetapi wanita yang kuat, karena dia merupakan tiang doa bagi keluarga. Dia merupakan motivator bagi keluarga. Dia ada untuk keluarga dan juga dia ada untuk Tuhan dalam pelayanan. Selamat ulang tahun untuk PKP. Amin.
Jemaat, marilah berdiri untuk kita sama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Biarlah kita masing-masing katakan demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Silakan duduk kembali. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, mari kita masuk di dalam doa. Bapa dalam surga, kami ada sampai pada saat ini adalah karena kemurahan-Mu. Dan biarlah firman Tuhan memberikan kekuatan bagi kami, agar kami dimampukan untuk dapat mengucap syukur dalam segala perkara. Karena ketika kami boleh mengucap syukur dengan hati nurani, di atas landasan iman, harap, dan percaya, maka kami akan menemui kekuatan di sana. Kekuatan untuk melanjutkan kehidupan, kekuatan untuk dapat memiliki ketabahan dan kesabaran, dan juga dapatkan penghiburan yang sejati. Karena apapun yang kami lakukan, kami sudah berserah kepada Tuhan. Kami berserah, tetapi kami tidak menyerah, karena Allah kami adalah Allah pemenang. Bapa dalam surga, perkenankanlah kami berdoa pada saat ini bagi saudara-saudara kasih kami yang sakit. Boleh kami sebutkan adalah Ibu Sunjaswati Malole, Ibu Lita Mirah, Ibu M. Tomasowa, Ibu Mamik Purwoto, Ibu Dorce Riawaru, Ibu S. Kawi, Ibu Penny Sopa Helawakan, Bapak Heli Palenteng, Bapak B.E. Poyoh, Bapak Lexi Lapian, Bapak LSH Bismoko, dan Bapak Arjuna Walan. Bapak yang baik, tidak seorang pun memerindukan tubuhnya sakit, tidak seorang pun mau ya Bapa. Jikalau ini merupakan perjalanan yang harus ditempuh, kami datang kepada Bapa. Kami mohon kiranya Tuhan menjamah saudara-saudara kasih kami yang sakit, sehingga mereka boleh mengalami kelepasan dari penderitaan ini. Mereka boleh mengalami kebahagiaan karena mereka tidak sendiri, tetapi Tuhan bersama-sama dengan mereka. Tuhan berkati makanan minuman, Tuhan berkati juga setiap obat yang dipakai. Bahkan juga Tuhan berkati keluarga-keluarga mereka yang setia untuk melayani. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa, menyampaikan terima kasih kepada Tuhan untuk setiap pribadi yang mendapatkan berkat-berkat Tuhan yang berkelimpahan, baik dalam kelahiran maupun juga perkawinan. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi setiap rumah tangga dan keluarga yang punya pergumulan. Kiranya Tuhan Yesus Kristus yang adalah dasar dari kehidupan keluarga Kristiani, Tuhan kiranya melengkapi setiap gumul doa dan juang jemaat-Mu. Kami juga berdoa ya Bapa untuk keluarga Arnold Agus Tendean dari sektor 1, keluarga Moses Peta sektor 2, keluarga Peter P. Temar pada sektor 3. Ya Tuhan, 3 keluarga ini kami khususkan datang kepada Bapa. Tuhan yang kenal mereka dalam setiap kerinduan mereka, dari pagi sampai malam dengan setiap aktivitas. Kiranya Tuhan Yesus, yang adalah pokok segala berkat dan kasih sayang,
Tuhan juga hadir di tengah-tengah rumah tangga dan keluarga mereka. Setiap kebutuhan mereka Bapa, biarlah boleh juga dicukupkan oleh Tuhan. Sebagaimana Tuhan sayang kami semua, maka kami juga berdoa Tuhan sayang kepada 3 keluarga yang kami berdoa khusus pada saat ini. Kami berdoa juga Tuhan bagi majelis jemaat yang boleh kami sebutkan adalah sektor 1 Diaken Alvaris Peta, sektor 2 Penatua Joko Mulyono, dan sektor 3 adalah Diaken Franklin Isaac. Terima kasih atas panggilan Tuhan, khususnya bagi 3 pribadi sebagai pelayan Tuhan. Biarlah Tuhan berikan kemampuan bagi mereka Bapa dalam menangani setiap pelayanan yang ada, di mana mereka boleh melayani pekerjaan Tuhan dengan tulus ikhlas, bersama-sama dengan keluarga yang turut menopang jalannya pelayanan dari keluarga-keluarga yang Tuhan tunjuk. Demikian kami berdoa, kiranya Tuhan Yesus memperlengkapi mereka dengan kuasa-Mu yang nyata. Kami berdoa untuk pemerintah dari pusat sampai ke daerah. Tuhan Yesus Kristus, sekarang ini begitu banyak orang berada dalam ketakutan oleh karena COVID-19. Bapa, kami tidak mengerti, kami tidak tahu karena kami tidak bisa melihat. Tetapi Tuhan adalah Allah, pencipta alam semesta, pemelihara alam semesta. Tuhan tahu ada di mana COVID itu. Kiranya Tuhan, lindungilah umat-Mu, jemaat-Mu, GPIB Bukit Zaitun, semua dilengkapi oleh Tuhan, memiliki perisai rohani, sehingga tidak ada satupun Tuhan yang bisa masuk, karena Tuhan Yesus adalah perisai kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas semua kasih sayang Bapa yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Doa ini kami sampaikan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam pengasihan-Mu kami mohon. Dengarkanlah doa kami. Peliharalah kami dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Ucapan syukur. Dalam kitab Yesaya 40 ayat 31 disebutkan bahwa tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Allah di dalam Kristus Yesus adalah sahabat sejati yang setia. Kita bersuka cita untuk kekuatan baru yang Sobat Agung anugerahkan. Mari kita memberi persembahan sebagai tanda syukur kepadanya. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Dengan lembu
Jemaat kita undang untuk berdiri. Marilah kita berdoa untuk persembahan ini. Ya Allah, kiranya persembahan yang kami kumpulkan ini secara langsung di gedung gereja atau melalui cara online, Engkau terima dan berkati. Kiranya kami sebagai gereja-Mu tunduk dalam sikap hormat dan patuh untuk menyerahkan dan mengelola persembahan yang adalah harta milik-Mu ini ya Tuhan. Tuntunlah agar majelis jemaat setia melakukan tugas dan tanggung jawab panggilan, sehingga pekerjaan-pekerjaan yang memuliakan nama-Mu terus dinyatakan di muka bumi. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat, pergilah dalam damai sejahtera. Beritakanlah dan aminkanlah firman Tuhan yang sudah kamu dengar melalui laku hidup yang mencerminkan kebaikan Tuhan. Jemaat kasih Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.